أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surat Quraisy turun di Mekah, terdiri dari 4 ayat. Dari segi urutan turunnya, surat ini turun yang ke-29. Turun ke-29. Nomor urutnya 29. Sebelum surat At-Tin dan sebelum surat At-Tin ya. Ini berkaitan ya, tema utama surat Quraisy ini berkaitan dengan betapa besar nikmat yang Allah telah berikan kepada suku Quraisy karena Mekah, kota mereka, dan Ka'bah, lokus paling suci yang dihormati mereka dan juga seluruh penduduk Hijaz, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gempuran pasukan gajah yang dipimpin oleh Jenderal Abraha. Kita akan bahas secara langsung tentang surat Quraisy ini dari pertama. Li'ilafi Quraisy. Li bermakna karena, ila kebiasaan, Quraisyin suku Quraisy. Karena kebiasaan suku Quraisy. Ada sebagian mufassir yang mengaitkan lafadz li ini karena ini dengan surat sebelumnya yang berkaitan dengan kalahnya pasukan gajah Abraha ketika hendak menghancurkan Mekah, di mana salah satu motif dari pasukan Abraha menyerang Mekah itu adalah untuk menguasai jalur perdagangan di Hijaz. Jadi ketika Abraha gagal menaklukkan Mekah, berarti dia juga gagal untuk menguasai jalur perdagangan Hijaz. Karena kegagalan itulah kemudian ini ya, kebiasaan ya, orang-orang Quraisy ya, yang berdagang itu tidak terganggu. Artinya perjalanan perdagangan mereka itu lancar-lancar saja. Sebab Allah sudah mengalahkan pasukan Abraha yang hendak menguasai jalur perdagangan mereka. Ya. Ini kebiasaan, karena kebiasaan suku Quraisy. Andai kata Abraha itu menguasai jalur perdagangan di sana, ya tentu saja kemudian perdagangan yang mereka biasa lakukan itu akan terganggu karena sudah ada penguasa yang bisa mengganggu perjalanan perdagangan mereka. Itu salah satu nikmat yang Allah telah berikan kepada Quraisy dengan cara menghancurkan pasukan Abraha yang hendak menguasai jalur perdagangan mereka. Li'ila fi Quraisyin, oke. Quraisy, kita memahami Quraisy. Siapa Quraisy itu? Quraisy itu adalah nama kakeknya. Makna Quraisy itu ada, Quraisy itu begini ya, kita dulu. Quraisy itu adalah nama, gelar ya, kakek Rasulullah yang ke-13 yang bernama Ibnu An-Nadir Ibnu Kinanah. Jadi kalau kita urut ya, nasab Rasulullah itu adalah Rasulullah putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putra Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putranya Ka'ab, Ka'ab itu adalah putranya Lu'ay, Lu'ay putranya Ghalib, Ghalib putranya Fihir, Fihir putranya Malik, sementara Malik itu adalah putranya Nadir Ibnu Kinanah. Nadir putranya Kinanah. Nah, Nadir inilah yang diberi gelar Quraisy, dan Nadir ini adalah kakek Rasulullah yang ke-13.
Lalu apa makna Quraisy? Makna Quraisy itu ada 3. Pertama berasal dari kata takorosha ya takoroshu takorushan yang bermakna terhimpun, united, kompak, kokoh, solid ya. Kenapa? Karena memang karakter orang-orang yang hidup di padang pasir itu kan sporadis, nomaden, berpencar-pencar. Nah, salah satu kehebatan suku Quraisy itu bisa menjadi antitesis ya, atau bisa mengatasi keterceraian masyarakat yang biasa hidup di padang pasir dengan cara menciptakan kekokohan, ketersaling hubungan di antara mereka, sehingga kemudian suku Quraisy lah satu-satunya ya, atau salah satunya yang merupakan suku yang sangat solid, yang terhimpun kuat, saling tolong-menolong satu sama lain. Takorosha. Yang kedua, makna Quraisy itu adalah berasal dari kata korosha yang bermakna berusaha dan mencari. Jadi ini berkaitan dengan semangat usaha dagang yang biasa dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang terus berusaha gigih. Atau bermakna mencari. Jadi koros itu bermakna 2, bermakna berusaha dan bermakna mencari. Artinya apa mencari itu? Suku Quraisy itu sangat simpati loh ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi mudah terenyuh ketika ada orang yang lemah. Sehingga kemudian mereka mencari siapa saja yang butuh bantuan dan mereka siap untuk memberikan bantuan. Itu makna kedua dari Quraisy. Makna ketiga dari Quraisy itu berasal dari kosakata kirsun, hiu. Kirsun itu hiu. Ini menunjukkan bahwa kuat. Nah, hiu kan kita tahu termasuk ikan yang sangat kuat ya dibandingkan ikan-ikan yang lain ya. Bahkan perahu kapal pun itu bisa dijungkir balikan dengan kekuatan hiu itu. Jadi suku Quraisy itulah suku yang sangat kuat karena memang satu sama lain saling membantu. Jadi kekuatannya luar biasa. Karena itulah kemudian Allah memuji suku Quraisy yang rajin berusaha, yang mencari orang yang membutuhkan ya, dan kokoh satu sama lain dan kuat, pantang menyerah dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan ya. Makanya wajar ya kalau kemudian Rasulullah itu yang merupakan refleksi ya, atau tanggapan dari pujian Allah kepada suku Quraisy, Rasulullah itu bersabda begini, a'immatu min Quraisyin. Jadi pemimpin-pemimpin itu hendaknya diangkat dari suku Quraisy karena pada waktu itu suku Quraisy itu merupakan suku yang bagus dalam banyak hal, kuat, kokoh, simpati kepada orang lain, terus solid, kompak satu sama lain, dan juga memiliki kegigihan yang luar biasa, yang itu merupakan karakter ideal dari seorang pemimpin. Kata Rasul, a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu hendaknya diangkat dari suku Quraisy. Oke, itu makna Quraisy sudah. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Apa kebiasaan suku Quraisy itu? Ternyata ini ila fihim, kebiasaan mereka rihlatash syita, melakukan perjalanan asyita pada musim dingin, was-shaif dan musim panas. Kebiasaan mereka suku Quraisy itu melakukan perjalanan dagang syita musim dingin kemana ini? Ke Yaman ya, ke Yaman. Kalau musim dingin ke Yaman. Kalau shaif musim panas ke Syria, ke Syam. Syam itu melingkupi Suriah dan Libanon ya. Jadi kalau musim panas mereka ke Syam, yaitu negeri Syria dan Libanon. Kalau musim dingin ke Yaman dagang mereka, dan itu merupakan kebiasaan yang sudah mendarah daging gitu ya. Oke, sejak kapan, ini pertanyaan penting, sejak kapan suku Quraisy itu melakukan rihlah ini, sejak kapan? Ternyata kalau kita lihat dari sejarah, yang pertama kali melakukan perjalanan dagang itu adalah
kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Yaitu Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf. Sayyidina Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf. Ini adalah orang pertama kali ya, di suku Quraisy ya, yang melakukan dagang ya, perdagangan. Kalau sebelumnya gimana? Sebelumnya namanya orang yang tinggal di padang pasir yang tidak memiliki asupan sumber daya alam yang mencukupi, ya tentu mereka itu tidak memiliki sumber income ya, sumber makanan ya, sumber konsumsi yang mencukupi. Karena itulah sebelum Hashim bin Abdi Manaf itu melakukan perdagangan, keadaan suku Arab secara ekonomi memang mengenaskan. Bahkan ada kebiasaan kalau penduduk Mekah ya, jadi penduduk Mekah itu bisa dikatakan seluruhnya itu adalah keturunan Quraisy, keturunan kakek Rasulullah yang ke-13 yaitu Nadir bin Kinanah. Jadi orang Mekah itu seluruhnya itu merupakan zuriyah dari suku Quraisy atau Nadir bin Kinanah, kakek Rasul yang ke-13. Jadi sebelum Hashim bin Abdi Manaf ini punya usaha berdagang, jadi kebiasaan orang Mekah itu ketika mereka mengalami kesulitan pangan, mereka tidak punya arah untuk mendapatkan makanan. Maka ketika itu pemimpin rumah tangga mereka membawa keluarganya ke padang pasir, bikin kemah di sana, dan mereka tinggal di sana sampai meninggal dunia karena lapar, meninggal karena kelaparan. Dan itu menjadi hal yang lumrah waktu itu, sehingga kemudian salah satu keluarga Bani Makhzum ya ingin melakukan hal serupa. Jadi keluarga Bani Makhzum itu kelaparan, nggak punya hal yang bisa dimakan, dan mereka itu kemudian berangkat ke padang pasir untuk bikin kemah seperti biasa untuk menyambut kematian. Itu didengar kemudian oleh Hashim ini ya, kakek Rasulullah ini, Hashim bin Abdi Manaf ini didengar oleh kakek Rasulullah ini, kakek buyut ini didengar. Akhirnya Sayyidina Hashim ini mengajak suku Quraisy untuk saling membantu, bergotong royong agar Bani Makhzum itu tidak mati kelaparan. Kemudian atas inisiatif Sayyidina Hashim ini, kemudian beberapa suku Quraisy melakukan perdagangan ya, yang hasilnya dibagi rata antara si kaya dan yang miskin itu sama, dibagi rata, hasilnya dibagi rata. Ini untuk mengantisipasi agar kemudian tidak ada bani ya dari suku Quraisy itu, keluarga dari suku Quraisy itu yang mati kelaparan. Jadi orang yang berdagang kemudian mendapatkan hasil yang banyak, hasilnya itu dibagi rata kepada orang-orang yang miskin membutuhkan di kalangan mereka. Jadi ini luar biasa berarti inisiatif dari kakek Rasulullah untuk melakukan perdagangan yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan di suku itu tidak hanya mengentaskan kematian karena kelamaran di suku itu, tapi juga kemudian pada akhirnya menciptakan limpahan kekayaan yang luar biasa. Oke. Falyabudu rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait, maka menyembahlah mereka rabb hadzal bait kepada pemilik rumah ini. Ini ya. Jadi karena nikmat yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada suku Quraisy itu, yang salah satunya ya kalau kita kaitkan dengan surat sebelumnya, yaitu gagalnya ya, digagalkannya oleh Allah pasukan Abraha menguasai daerah Mekah, maka Allah menyuruh orang-orang Mekah ya itu untuk menyembah
Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini ya, pemilik rumah ini. Kenapa Allah menyebutkan Rabb hadzal bait ini ya? Rumah ini yaitu Mekah, yaitu Ka'bah. Rumahnya Allah itu Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah lah ini yang menjadi salah satu hal penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat Mekah dan juga keamanannya. Jadi orang-orang Quraisy itu melayani seluruh pendatang yang hendak beribadah di Ka'bah dari segi keamanan, dari segi wiqayah, dari segi minuman dan semuanya, sehingga kemudian pelayanan mereka itu dianggap berharga oleh para pendatang, sehingga perjalanan dagang mereka keluar itu tidak ada yang mengganggu karena seluruh daerah Hijaz itu menghargai usaha Quraisy ya, suku Quraisy di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji yang waktu itu berkunjung ke Mekah. Ya karena Mekah lah ini, karena Ka'bah lah ini yang membuat orang-orang Quraisy itu bisa mendapatkan beragam banyak makanan dan juga mendapatkan keamanan ketika melakukan perjalanan dagang. Karena itulah Allah menyebut Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang karena yang ini ya, kembali kepada Rabb, yang Tuhan Ka'bah inilah yang telah memberikan makan kepada mereka lewat otoritas Ka'bah yang dimuliakan oleh masyarakat Hijaz, dan juga memberikan mereka keamanan dari ketakutan ketika mereka melakukan perjalanan dagang ke negeri sebelah. Demikian tafsir dari surat Quraisy yang saya tahu berdasarkan tafsir yang saya baca. Semoga bermanfaat.